Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang reaksi substitusi nukleofil. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Rosida. Saya dari Pendidikan Kimia Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Angkatan 2018. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang reaksi substitusi nukleofilik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama itu untuk mengetahui apa itu reaksi substitusi nukleofilik. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja yang termasuk ke dalam reaksi nukleofilik. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui apa saja faktor yang bisa menentukan reaksi SN1 dan SN2. Nah, apa itu nukleofil? Dalam kimia, nukleofil adalah reagen yang membentuk ikatan kimia terhadap partner reaksinya. Nukleofil adalah sebuah spesies atau ion atau molekul yang tertarik kuat ke dalam sebuah daerah yang bermuatan positif pada sesuatu yang lain. Nukleofil bisa berupa ion-ion negatif penuh atau bermuatan atau memiliki muatan yang sangat negatif pada suatu tempat dalam sebuah molekul. Nukleofil yang umum antara lain ialah ialah ion hidroksida, ion sianida, air, dan amonia. Nah, perhatikan bahwa masing-masing nukleofil pada gambar tersebut mengandung sekurang-kurangnya satu pasangan elektron bebas, baik pada sebuah atom yang bermuatan negatif penuh atau sebuah atom yang bermuatan elektronegatif yang membawa muatan delta min yang cukup besar. Kemudian, apa itu substitusi nukleofilik? Substitusi nukleofilik pada kimia organik maupun anorganik, substitusi nukleofilik adalah suatu kelompok dasar reaksi substitusi di mana sebuah nukleofil yang kaya akan elektron secara selektif berikatan dengan atau menyerang muatan positif dari sebuah gugus kimia atau atom yang disebut gugus lepas atau leaving group. Spesies yang bertindak sebagai penyerang adalah nukleofil atau bahasa Lewis, yaitu spesies yang dapat memberikan pasangan elektron ke dalam ke atom lain untuk membentuk ikatan kovalen. Nah, perubahan yang terjadi pada reaksi ini pada dasarnya adalah suatu nukleofil dengan membawa pasangan elektronnya menyerang substrat, membentuk ikatan baru dan salah satu substans pada atom karbon lepas bersama berpasangan elektronnya. Nah, berikut adalah bentuk umum dari reaksi tersebut, di mana Nu menandakan nukleofil, ikatan menandakan pasangan elektron, serta Rx menandakan substrat dengan gugus pergi X. Nah, pada reaksi tersebut, pasangan elektron dari nukleofil menyerang substrat, membentuk ikatan baru, sementara gugus pergi melepaskan diri bersama dengan pasangan elektron. Produk utamanya adalah Rnu. Nah, nukleofil dapat memiliki muatan listrik negatif ataupun netral, sedangkan
substratnya biasanya memiliki muatan netral atau positif. Contoh substitusi nukleofilik adalah hidrolisis alkil bromida RBR pada kondisi basa di mana nukleofilnya adalah OH- dan gugus perginya adalah Br. Reaksi substitusi nukleofilik sangat umum dijumpai pada kimia anorganik, dan reaksi-reaksi ini dapat dikelompokkan sebagai reaksi yang terjadi pada karbon alifatik atau karbon aromatik atau karbon tak jenuh lainnya. Jika nukleofil penyerang dinyatakan dengan lambang Y dan substratnya Rx, maka persamaan reaksi substitusi nukleofilik dapat ditulis secara sederhana sebagai berikut. Rx ditambah Y- menghasilkan Ry ditambah X-. Nah, gugus pergi adalah substitusi yang lepas dari substrat yang berarti atom atau gugus apa yang bergeser dari ikatannya dengan atom karbon. Substrat bisa bermuatan netral atau positif, sedangkan nukleofil bermuatan netral atau negatif. Nah, pada umumnya, nukleofil adalah ion yang bermuatan negatif atau anion, tetapi beberapa molekul netral dapat pula bertindak sebagai nukleofil. Contohnya, H2O, CH3OH, dan CH3NH2. Nah, hal ini disebabkan karena molekul-molekul netral tersebut memiliki pasangan elektron menyendiri yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan sigma dengan atom C substrat. Nah, dalam reaksi substitusi nukleofilik, bila nukleofilnya H2O atau OH- disebut reaksi hidrolisis. Sedangkan bila nukleofil penyerangnya berupa pelarut disebut reaksi solvolisis. Dengan demikian, maka reaksi substitusi nukleofil dapat ditulis dalam 4 macam. Nah, adapun reaksi substitusi nukleofilik atau SN, menurut Hughes, Inglot, dan murid-muridnya itu terbagi menjadi 3, yaitu SN1 atau nukleofilik unimolekuler, kemudian SN2 atau nukleofilik bimolekuler, dan SNI. Yang kemudian selanjutnya tahapan reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler atau SN1. Reaksi substitusi yang laju reaksinya hanya bergantung dari konsentrasi substrat dan tidak tergantung pada konsentrasi nukleofil disebut reaksi SN1 atau reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler. Nah, reaksi SN1 ini terdiri dari 2 tahap. Tahap yang pertama melibatkan ionisasi alkil halida menjadi ion karbonium, berlangsung lambat dan merupakan tahap penentu reaksi. Kemudian tahap kedua melibatkan serangan yang cepat dari nukleofil pada karbonium. Contoh dari reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler adalah hidrolisa tersier butil bromida, tersier butil halida, dan alkil halida tersier lainnya karena keruahan strukturnya atau rintangan steriknya tidak bereaksi secara SN2. Tetapi
Tetapi bila T-butil bromida direaksi dengan suatu nukleofil yang berupa basa yang sangat lemah, seperti H2O atau CH3CH2OH memberikan hasil substitusi SN1. Hasil reaksi substitusi yang diperoleh pada reaksi SN1 berbeda dengan hasil substitusi yang diperoleh pada reaksi SN2. Sebagai contoh, bila dalam reaksi SN1 digunakan substrat, suatu enantiomer murni dari alkil halida yang mengandung atom C chiral, akan diperoleh hasil substitusi yang berupa campuran racemik dan bukannya hasil inversi konfigurasi seperti yang diperoleh pada reaksi SN2. Di samping itu, diperoleh kesimpulan bahwa reaksi SN1 pengaruh konsentrasi nukleofil terhadap laju reaksi keseluruhan yang sangat kecil. Hal ini berlawanan dengan reaksi SN2 yang laju reaksinya berbanding lurus dengan konsentrasi nukleofil. Tersier butil bromida dapat bereaksi SN1 dengan ion hidroksida. Nah, reaksi SN1T butil bromida dengan gugus OH- yang pada gambar tersebut merupakan reaksi bertahap. Tahap pertama adalah pemutusan ikatan CBr membentuk sepasang ion, yaitu ion bromida dan karbokation. Karena pada reaksi ini melibatkan pembentukan ion, maka reaksi ini dibantu oleh pelarut polar seperti H2O dengan cara menstabilkan ion yang terbentuk melalui proses solvasi. Mekanisme reaksi pada reaksi ini yang pertama itu tahap pertama pembentukan karbokation, di mana ada keadaan transisi dan zat antara karbokation. Kemudian pada tahap keduanya penggabungan karbokation dengan nukleofil OH- menghasilkan alkohol. Nah, pada tahap 1 merupakan tahap penentu reaksi karena berjalan lambat. Pada tahap ini terjadi ionisasi T-butil bromida membentuk karbokation tersier butil dan ion bromida. Lalu, reaksi pada tahap ini hanya tergantung pada konsentrasi T-butil bromida dan tidak tergantung pada konsentrasi ion OH-. Berikut adalah diagram perubahan energi reaksi SN1. Solvent dapat mempengaruhi laju reaksi. Beberapa solvent berinteraksi dengan ion karbonium dan menstabilkannya. Akibatnya, delta G akan turun dan reaksi berjalan sangat cepat. Solvent, misalnya air dan metanol, adalah bagus untuk mensolvasi ion karbonium. Ion polar solvent seperti karbohidrat jelek dalam mensolvasi ion. Alasan pengaruh solvent pada reaksi SN1 dan SN2 berbeda. Pada SN2, reaksi berjalan dengan cepat dalam polar aprotic solvent dan berjalan lebih lambat dalam protic solvent, atau energi ground state dari nukleofil yang menyerang diturunkan oleh adanya solvasi yang menyebabkan naiknya delta G. Nah, pada reaksi SN1, reaksi berjalan baik pada polar protic solvent karena tingkat energi transition state lebih diturunkan dibanding energi ground state dari nukleofil. Selain itu,
tahap penentu kecepatan adalah pembentukan karbokation. Selanjutnya, mekanisme reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler atau SN1. Secara umum, mekanisme SN1 sebagai berikut. Nah, cara paling sederhana adalah sebagai berikut. Secara teknis, reaksi ini disebut sebagai reaksi SN2. S adalah singkatan dari substitusi, N adalah singkatan untuk nukleofilik, dan ditulis 2 karena tahap awal dari reaksi ini melibatkan dua spesies, yaitu bromoetana dan ion Nu. Dalam beberapa silabus, reaksi ini biasanya hanya disebut substitusi nukleofilik. Dalam beberapa soal ujian, biasanya diminta menunjukkan keadaan transisi ini dalam mekanisme reaksi, di mana siswa perlu menuliskannya dengan lebih mendetail, yaitu dengan menunjukkan bagaimana segala sesuatunya tertata dalam ruang, seperti pada gambar berikut. Berhati-hatilah saat menggambarkan keadaan transisi. Untuk memperjelas perbedaan antara garis putus-putus yang menunjukkan ikatan setengah jadi dan setengah putus, dengan yang menunjukkan ikatan-ikatan yang sebenarnya, perhatikan bahwa molekul telah dibalik secara reaksi terjadi agak miring dengan payung yang terbuka ke atas. Kemudian tahap reaksi substitusi nukleofilik bimolekuler atau SN2. Bila laju reaksi substitusi tergantung pada konsentrasi substrat dan nukleofil, maka reaksi ini dinamakan reaksi tingkat 2 dan dinyatakan dengan SN2. Nah, notasi SN2 menunjukkan reaksi substitusi nukleofil bimolekuler, yang artinya pada reaksi ini ada dua spesies yang terlibat dalam pembentukan keadaan transisi. Nah, dalam reaksi SN2, nukleofil menyerang substrat dari arah belakang. Dalam arti, nukleofil mendekat substrat dari arah yang berlawanan dengan posisi gugus pergi. Reaksinya merupakan proses satu langkah tanpa pembentukan zat antara. Pola umum dari serangan nukleofil terhadap substrat ini dapat digambarkan sebagai berikut, di mana ada nukleofil, substrat, keadaan transisi, hasil substitusi, dan gugus pergi. Penyerangan nukleofil dari arah belakang suatu atom karbon tetrahedral yang mengikat gugus pergi, ada dua hal yang terjadi, yaitu suatu ikatan baru mulai dibentuk dan ikatan CX mulai terputus. Proses ini disebut proses satu tahap atau proses serempak. Pada proses ini diperlukan energi untuk memutuskan ikatan CX. Energi tersebut dipenuhi dari energi yang dibebaskan pada pembentukan ikatan CY yang terjadi secara simultan. Jika energi potensial kedua spesies yang bertumbukan cukup tinggi, maka dapat dicapai suatu keadaan energi yang memudahkan pembentukan ikatan baru dan pemutusan CX. Pada waktu reaksi perubahan menjadi hasil substitusi, maka reaksi tersebut harus dilewati keadaan antara yang memiliki energi potensial tinggi jika dibandingkan dengan energi rata-rata reaksi dan hasil reaksi. Keadaan antara ini disebut keadaan transisi atau kompleks teraktifkan.
Laju reaksi SN2 ditentukan oleh konsentrasi substrat dan konsentrasi nukleofil. Artinya, konsentrasi kedua reaktan terlibat dalam langkah penentu laju reaksi. Nah, jika konsentrasi pereaksi dalam reaksi SN2 diperbesar, akan menambah laju pembentukan produk. Hal ini disebabkan karena jika penambahan konsentrasi reaksi tersebut akan meningkatkan jumlah tumbukan antar molekul. Nah, untuk reaksi SN2 dapat dinyatakan dengan persamaan reaksi NU- ditambah RX menghasilkan RNU ditambah X. Maka laju reaksi SN2 sama dengan K dikali RX dikali NU-, di mana Rx dan Nu- merupakan konsentrasi dalam mol per liter untuk substrat dan nukleofil, sedangkan K adalah tetapan laju reaksi. Harga K konsentrasi untuk reaksi dengan kondisi eksperimen yang sama. Laju reaksi yang mengikuti mekanisme SN2 terutama disebabkan oleh faktor sterik dan bukan ditimbulkan oleh faktor polaritas. Hal ini berarti perbedaan laju reaksi berkaitan dengan keruahan subten dan bukan karena faktor distribusi elektronnya. Apabila jumlah substitun yang terikat pada atom C yang mengikat gugus pergi bertambah, maka kereaktifannya dalam reaksi SN2 akan menurun. Nah, contohnya reaksi substitusi gugus OH- pada dua macam alkil halida primer, di mana laju reaksi dari bromometana 30 kali lebih cepat daripada bromoetana. Jika bromoetana memerlukan waktu 1 jam untuk menyelesaikan separuh reaksi, maka bromoetana hanya memerlukan 1/30 kalinya, yaitu 2 menit saja, untuk menyelesaikan separuh reaksinya. Laju reaksi rata-rata beberapa alkil halida dalam reaksi SN ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, berikut adalah tabel laju reaksi relatif rata-rata beberapa alkil halida dalam reaksi SN2. Selanjutnya, mekanisme reaksi SNI. Nah, di mana alkohol yang memiliki substiten aromatik bereaksi dengan tionil klorida menghasilkan senyawa klorida yang sesuai dengan pertambahan konfigurasi atom karbon yang tadinya terikat hidroksil. Sebagai contoh, nah, peristiwa ini dilukiskan sebagai reaksi SNI atau substitusi nukleofil internal. Reaksi ini terjadi melalui klorosulfid yang terurai melepaskan sulfur dioksida, menghasilkan pasangan ion, dan kemudian membentuk kloridanya. Nah, peranan substitun aromatik di sini adalah kemungkinan untuk menstabilkan bagian kationik sepasangan ion melalui delokalisasi muatan positif. Demikian penjelasan dari saya mengenai reaksi substitusi nukleofilik. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian video kali ini dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.